Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firashid, Prodi Dempo Teknik Otomasi NRP 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan, tentang usaha saya bersama teman saya, yaitu Fasitek yang bergerak di bidang teknologi. Nah, di sini Fasitek itu adalah bisnis yang menawarkan jasa pembuatan atau konsultasi, project yang berbasis mekanik dan elektronika, khususnya di bidang otomasi. Dan buatan project bisa meliputi pembuatan seperti aplikasi Android, program mikro, desain mekanik, desain elektrik, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini saya sendiri atau Muhammad Lutfi Rasid ini bergerak di bidang bagian pemasaran dan juga desain elektrik dan desain mekanik. Sedangkan partner saya Ibanullah itu bergerak di bidang produksi ya, dan juga bisa juga elektrik, kan, tapi dia biasanya berfokus pada program. Nah, di sini sebetulnya tidak semua orang itu bisa membuat project inovasi ya yang mereka inginkan, kan, tapi semua orang itu pasti ingin buat inovasi yang lebih baik di lingkungan kerja mereka. Nah, makanya karena semua orang kan tidak bisa mengimplementasikan inovasi mereka. Nah, di sini Fasitek itu menawarkan jasa pembuatan atau konsultasi pembuatan project mereka. Nah, di sini produk kami, contoh saja yang mekanik, yaitu adalah pembuatan desain mekanik dan kerangka mekanik. Contohnya seperti konveyor, terus solenoid valve untuk buka tutup pintu, keran, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk contoh elektronik atau elektrik dan kontrolnya itu, contohnya itu pembuatan desain PCB yang dimana dalamnya itu terdapat mikronya ya. Nah, di sini biasanya itu digunakan untuk mengontrol sesuatu. Contoh saja, jika kita ingin mengontrol konveyor secara otomatis atau pintu yang buka tutup secara otomatis. Nah, di sini mekanik dan elektrik dan elektronik dan kontrol ini biasanya saling jadi satu ya, biasanya saling membutuhkan. Nah, di sini kami juga bergerak di bidang IoT ya, khususnya di aplikasi mobile, yang mana buatan aplikasi mobile ini untuk menunjang kontrol alat yang dibuat, seperti sistem relay yang berbasis Android, di mana relay tersebut bisa digunakan untuk kontrol lampu, kontrol motor, dan masih banyak lagi. Kemudian harga jasa kami. Nah, jika proyek kecil, contoh saja jika proyek kecil atau inovasi sederhana dan pembuatannya atau risetnya itu mudah, itu biasanya biaya 1-3 juta. Kita ambil contoh seperti kemarin itu ada project pembuatan running text yang berbasis Android.
Nah, itu kan risetnya tidak terlalu sulit, jadi ya biasanya 1 sampai 3 juta. Proyek sedang, inovasi kompleks dan penerapan mudah. Nah, apa bedanya dengan proyek kecil tadi? Nah, ini agak sulit ya tingkatannya. Yang mana risetnya itu membutuhkan waktu yang agak lama. Itu biasanya harga jasanya 3 sampai 10 juta itu sudah termasuk riset dan biasanya itu kalau yang proyek sedang itu harga jasa ya, beda dengan apa namanya, harga barang yang di riset, biasanya itu beda. Nah, kemudian itu proyek besar, inovasi ya, yang mana inovasi kompleks dan penerapannya luas. Dan perbedaannya dari proyek kecil dan sedang ini, proyek besar itu membutuhkan waktu riset yang sangat lama dan programnya itu lebih kompleks ya. Contoh saja kita ambil seperti kontrol lampu jalan, yang mana itu berbasis Android dan bisa dikontrol oleh perusahaan. Dan alatnya kan ada banyak alat kontrolnya di lampu jalan, lebih dari satu kan. Nah, itu kan memerlukan riset yang agak lama dan program itu kompleks, dan harga jasanya itu biasanya lebih dari 10 juta. Nah, di sini target kami yaitu untuk pekerjaan kami biasanya mentargetkan pada perusahaan ya yang banyak, yang sudah masuk atau biasa masuk itu perusahaan itu lebih mendominasi daripada mahasiswa, yang mana yang datang ke kami itu biasanya 60% itu umur 20 sampai 35, sedangkan yang umur 35 sampai 50 itu masih di bawah itu ya, 20 sampai 35 ya, masih jarang. Soalnya kan umur 20 sampai 35 itu rata-rata sudah mengenal IoT dan mikro ya, jadi biasanya banyak pekerjaan yang datang dari mereka. Sedangkan yang 35 sampai 50 mereka mungkin sudah atau belum mengenal ya, rata-rata. Nah, rata-rata penghasilan kami yaitu bisa dilihat di tabel itu ya, di grafik. Dan biasanya mereka tertarik atau bergerak di bidang yang pertama robotika, terus jelasnya yang di bidang otomasi juga ya, atau inovasi teknologi. Kalau elektronika kan sudah jelas, robotika dan otomasi itu termasuk elektronik. Nah, berikutnya itu marketing strategi kami. Kami itu biasanya mempromosikan strategi kami itu ada 4 cara ya. Pertama itu sosial media, atau melalui promosi melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua yaitu mulut ke mulut atau mouth to mouth, jadi melalui orang per orang, biasanya itu melalui teman, sahabat, atau kerabat, dan juga orang tua ya biasanya. Nah, dari itu mereka mengenalkan ke kami. Yang ketiga itu PFP atau promosi melalui akun yang memiliki banyak followers. Nah, ini juga biasa di bahasa kerennya itu paid promote. Ya, yang terakhir yaitu promo.
Jadi kami juga berikan promo yang memberikan potongan harga dengan pemesanan tertentu. Jadi kalau ada project massal seperti kemarin itu ada project massal kontrol relay sama kontrol running tag ya. Nah itu jelas ada potongan harga. Nah berikut adalah perancangan biaya marketing kami. Bisa dilihat di situ di tabel. Kemudian perancangan biaya produksi kami. Nah ini udah umum biaya yang perlu untuk sebuah project. Oke, kemudian yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Nah, yang pertama itu strength atau kekuatan, yaitu memiliki bekal wawasan terkait teknologi yang memadai, mampu mengikuti perkembangan serta permintaan konsumen. Weakness atau kelemahan, yaitu branding yang dimiliki belum terlalu dikenal dikarenakan sebagai usaha baru. Ini wajar ya karena usaha yang kami masih kami rintis masih baru dan promosinya itu masih belum banyak atau belum dikenal banyak orang, dan juga masih memiliki kekurangan SDM ya, yang mana yang bergerak kan cuma kami berdua. Yang kedua yaitu opportunities atau biasa disebut peluang, yaitu industri teknologi otomasi pada era ini cukup diminati sehingga membuka peluang peminat usaha yang banyak. Ya kita semua sudah tahu bahwa di era ini adalah era 4.0 yang mana semua itu diusahakan bisa diakses di internet ya atau di HP, dan itu menarik cukup minat banyak orang. Yang terakhir yaitu threat atau tantangan, adalah terdapat beberapa bisnis sejenis yang menjadi saingan usaha. Ya perlu diketahui usaha seperti kami ini sebetulnya sudah banyak ya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Munawar Zadi, NRP 0917040048 akan melanjutkan penjelasan bisnis plan pada bagian bisnis model canvas pada bisnis Fazitech. BMC sendiri atau bisnis model canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. 9 elemen tersebut meliputi customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key resources, customer relationship, key activities, key partnership, dan cost structure. BMC juga mempermudah untuk memahami bisnis sebelum membaca bisnis plan yang biasanya berlembar-lembar. Langsung kita masuk ke bisnis model canvas pada bisnis kami, yaitu Fazitech. Yang pertama adalah key partner. Key partner sendiri itu adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities nantinya. Di sini akan ada klien, supplier komponen elektronik, mekanik profesional, dan jasa ekspedisi. Selanjutnya ada key resources. Key resources sendiri merupakan komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar suatu bisnis tersebut dapat bekerja. Di sini key resources-nya antara lain adalah komponen-komponen dan peralatan mekanik, kemudian ada komponen dan peralatan elektronik yang akan menunjang pekerjaan kami nanti, maupun adanya marketing melalui sosial media dan gadget. Selanjutnya adalah key activities. Ini key activities adalah kegiatan atau aktivitas dari suatu bisnis yang dilakukan
sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Di sini key activities dari pekerjaan atau bisnis kami adalah menyediakan jasa perancangan mekanik dan elektronika, bidang otomasi dan robotika. Dan ada juga menyediakan jasa konsultasi bidang otomasi dan robotika. Lalu ada value proposition. Value proposition diri adalah solusi yang ingin diberikan pada customer. Nah, di sini kami menawarkan pelayanan konsultasi dengan tenaga ahli, kemudian pengerjaan menyesuaikan kemampuan finansial klien, penyediaan layanan garansi perbaikan dan revisi, dan pengerjaan dengan hasil rapi serta mudah dioperasikan. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini mendeskripsikan tentang hubungan perusahaan atau pembisnis tersebut dengan pelanggannya. Di sini akan ada sosial media, Twitter, Instagram, dan Facebook untuk menjaga komunikasi dengan customer. Kemudian ada pelayanan yang responsif, serta akan mengikuti event dan pameran teknologi-teknologi seperti itu. Kemudian ada channel. Di sini adalah mendeskripsikan bagaimana sebuah produk bisa sampai ke pelanggan. Jadi di sini kami akan banyak promosi pada sosial media dan direct selling. Direct selling bisa melalui klien lama atau mode to mode seperti itu. Kemudian ada customer segment. Customer segment sendiri adalah perusahaan menentukan customer yang dituju dapat disebut sebagai customer segment. Jadi customer yang kita tuju adalah mahasiswa, lembaga dan institusi pemerintah serta swasta. Di sini adalah antara lain adalah kontraktor kecil juga termasuk. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure sendiri adalah berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan atau bisnis ketika mengeksekusi bisnis modelnya. Nah, di sini kami cost structure-nya ada pada biaya produksi, meliputi komponen mekanik dan elektronika, pencetakan, serta perakitan PCB dan pembelian hosting jika diperlukan. Ada juga marketing melalui paid promote, event, dan bazar, kemudian menggaji pegawai, biaya tunjangan penunjang seperti internet dan listrik, serta pajak nantinya. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream sendiri ini adalah komponen yang berisi bagaimana perusahaan atau bisnis tersebut mendapatkan uang. Di sini sumbernya adalah pemasaran produk ke konsumen dan pemasaran melalui partisipasi tender. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika kita sudah mendapatkan tender yang sangat akrab atau mempunyai hubungan baik dengan kita, maka bisnis insya Allah akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.